Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya My Detector My Adventure. Kali ini kita akan membahas seputar metal detector yang buatan dari China ya. Ini buatan dari China ini banyak orang pakai, yaitu metal detector 4030. Ini langkah bagi para pemula, yang disebut ya, para pemula ini sebagai tahap awal untuk memakai metal detector. Namun pada umumnya metal detector itu adalah, prinsip dari metal detector adalah dia adalah sebuah kumparan ya, kumparan yang dialiri listrik di koilnya, di mana koilnya itu ada lilitan tembaga, itu disebut kumparan. Dan ketika diberi aliran listrik maka akan tercipta induksi ya, atau medan magnet, sehingga apabila berdekatan dengan kandungan mineral ya, seperti besi, maka dia akan terinduksi oleh kumparan metal detektor itu, sehingga dia mendapatkan bunyi. Nah, ini umumnya ya yang kita ketahui dari metal detektor. Namun ada beberapa metal detektor itu yang sekarang lebih canggih lagi dengan pembuatan pabrikan yang lebih bagus lagi. Namun itu semua dilihat dari kualitas, itu dilihat dari uangnya ya, karena barang yang bagus tentu juga sangat mahal, dan ini menjadi kendala bagi kita, sehingga bagi para pemula niat untuk memakai metal detektor terhalang karena mempunyai modal yang sedikit. Nah, dan bagi mereka ini memilih metal detektor yang murah, dan salah satu alternatifnya yaitu 4030. Sebetulnya metal detektor 4030 ini kurang ya saya rekomendasi, karena ada berbagai aspek dan pertimbangan. Kenapa saya menilai ini kurang? Karena salah satunya dia tidak ada ground balance-nya ya, dan yang kedua 4030 ini dia untuk koilnya ini, dari lilitannya ini, dia sangat sederhana ya. Kalau dilihat dari berbagai koil-koil yang ada dari pabrikan-pabrikan itu standarnya bagus, tapi kalau koilnya ini ya kurang bagus lah. Karena saja nih metal detektor yang 4030, ketika kita lihat boxnya, dia ada manual book ya, ada manual booknya. Terus yang kedua, dia kalau kita lihat ini, kita on kan, itu dia di sebelah kanan, kita putar di sebelah kanan itu di power off, itu di sebelah kanan. Kita lihat itu ada menaikkan sensitivitas, tombol untuk menaikkan dan menurunkan sensitivitasnya itu di sebelah kanan, sekalian dengan power on off nya untuk menghidupkan. Setelah itu ada tombol volume untuk menaikkan dan menurunkan volume speaker ataupun volume di headset kita ya, karena dia disertai dengan headset. Terus yang di sebelah kiri ini, dia ada namanya tombol diskriminasi untuk menaikkan dan menurunkan diskriminasi atau memilih ya, diskriminasi. Namun diskriminasi ini lemah ya untuk mendiskriminasinya, dan sensitivitasnya juga ini lemah. Kita belum mengetahui frekuensinya ini berapa. Frekuensinya kita belum mengetahui dengan pasti, karena metal detektor ini tidak disertai dengan spesifikasi yang jelas dari pabriknya, kita belum mengetahui ya. Terus dia ada indikatornya juga, ada semacam meteran ya, meter untuk mengetahui indikasi ID. Kalau di metal detektor yang lain dia ada ID-nya itu digital, kalau ini dia semacam meter ya, manual meter gitu. Ini jadi kalau dia bunyi atau dia ada ID-nya itu dia naik gitu, seperti itu indikatornya.
dan di bawahnya ini ada colokan buat headset. Yang di tengah ini dia ada indikator baterai ya. Terus jika kita lihat ini di belakang boxnya ini, dia memakai baterai 2 ya, baterai kotak 9 volt dia memakai. Jadi di sebelah kanan dan di sebelah kiri dia memakai baterai baterai kotak 9 volt. Kalau kita lihat dari koilnya ini namanya pakai monocoil ya, karena dia disebut monocoil karena dia bulat. Terus kalau kita lihat dari kabelnya nih ya, karena dia mungkin murah ya, jadi kalau saya lihat lumayan gitu. Terus dia shaftnya ini dia sambung dengan cara diputar itu untuk menaikkan dan menurunkan, memendekkan dan memanjangkan batangnya, itu dia seputar ya. Terus dari segi tampilannya ini kelihatan ya bahwa ini metal detektor ini ya, kalau bagi kita untuk main-main ya cukuplah seperti ini. Kalau kita buat main-main, mengisi waktu tidak serius gitu. Karena kalau kita pakai alat ini pun kita kemana-mana ini ya, sudah banyak teman-teman yang saya lihat ya pakai alat ini ya. Namun tidak dijadikan ini metal detektor sebagai patokan yang utama gitu atau pilihan, jangan gitu. Karena dia ada banyak kekurangannya gitu. Kalau kita lihat dari segi tampilannya ini, dia untuk orang dewasa, kalau kayak seperti saya ini kayaknya kurang memadai ya untuk batangnya ini. Karena ketika saya pakai itu mungkin agak menunduk sedikit gitu, karena panjangnya ini tidak cukup bagi orang dewasa atau ukuran seperti saya gitu. Nah, dan kemudian ini di dalam koilnya ini dia belum dicor atau belum diresin, belum dicor ya sebagai waterproof. Kebanyakan yang saya lihat itu teman-teman memakai alat ini dia masukkan ke dalam air gitu ya. Terus kekurangan koilnya ini dia belum dicor epoksi resinnya. Terus kalau direndam ke dalam air, dia tidak ada pelindung bawah airnya. Kalau dia terbentur, dia mungkin masuk air ya. Kalau standarnya coil itu dia ada lapisan pelindungnya gitu. Terus dia ada resin epoksinya sudah dicor gitu, sehingga kabelnya itu terlindung ya dari air masuk. Kalau dilihat ini, ketika lilitannya ini ya cukup sederhana ya. Namun ya kalau saya bilang ini dibilang standar, belum standar ya. Ini cuma sekedar mau coba-coba, bolehlah ini. Nah, kita lihat ketika dibongkar ini kalau dia goyang, dia akan bunyi ya. Ketika digoyang-goyang cukup lama, apalagi teman-teman sering pakai itu, ketika pemakaian dalam jangka waktu ya sebulan, 2 bulan, itu dia mulai ada kendala itu, bunyi dengan sendirinya gitu. Karena lapisan di dalam koilnya itu dia sudah terguncang atau sudah terlepas gitu. Jadi dia bunyi sendiri kalau ketika dia goyang gitu. Namun yang standar itu untuk koil ini seperti ini ya. Ini pabrikan dari Garrett gitu. Koilnya itu dia cor pakai epoksinya, dia cor sehingga dia waterproof. Ini standar ini ya, sehingga ketika di air dia tidak terpengaruh ya. Standar coil seperti itu ya, ada corannya. Oke, bagi teman-teman nih, ini cuma sekedar saran saja. Kalau kalian mau membeli metal detektor 4030 ini, sebaiknya
kalian tunda dulu ya untuk niat untuk membelinya, karena menurut saya ini kurang ya, kurang standar lah, kurang malahan gitu. Karena kalau ketika kita pakai ini dalam jangka waktu yang panjang, dia akan timbul gejala-gejala kerusakan ya. Terus ketika kita pakai ini tidak cukup memadai ya, ketika kita pakai di lapangan, apalagi kalau kita pakai di pantai gitu. Sebenarnya kalau kita pakai di pantai ini bisa sebenarnya, tapi dengan syarat dia di pasir kering, tidak untuk pasir basah atau kena di air pantai. Karena kalau kena di air pantai dia akan terpengaruh koilnya gitu. Terus di pasir basah juga dia akan terpengaruh juga ya, tidak bisa membaca dia. Namun kalau di pasir kering dia masih bisa, dengan jangkauan tuh yang tidak terlalu dalam, mungkin kalau sekitar 10 cm ya, dia masih bisa. Untuk ukuran koin masih bisa dia. Kalau teman-teman sudah terlanjur beli ini ya, jadikan itu sebagai bahan atau sebagai metal detektor untuk pengalaman ya, tambahan pengalaman. Tapi bagi teman-teman yang belum beli ya, sebaiknya dipikir-pikirkan kembali, karena metal detektor ini tidak memenuhi standar gitu untuk dijadikan sebuah metal detektor. Tapi kalau teman-teman ingin menjadikan itu sebuah aktivitas menambah untuk mengisi waktu, masih bisa lah gitu. Setidaknya teman-teman kalau ada metal detektor ini ya, tambah-tambah pengalaman. Tapi menurut saya sih, kalau metal detektor itu baiknya standarnya itu Mimiti Pro, itu standar. Walaupun dia sedikit mahal, namun ketika kita pakai ya akan sangat banyak manfaatnya, itu tambah pengalaman. Karena Mimiti Pro itu dia mesin pulse induction, dia dengan sendirinya kita pelajari sendiri juga bisa gitu. Oke teman-teman, kalau kalian ingin beli ini, harganya sekitar di online 400-500 ribu ya kalau kalian ingin beli. Tapi kalau kalian tidak ingin beli, saya sarankan pilih alternatif metal detektor yang lain. Oke, segitu aja informasi dari saya, semoga ini bermanfaat. Kalaupun ada kekurangan dari saya, silakan isi komentar di bawah supaya saya juga mendapatkan informasi dari teman-teman. Sekian gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My Detector, my adventure.